Hai, Assalamualaikum. Malam ini kita mau bahas tentang harga standar emas. Apa sih itu harga standar? Nah, buat kalian yang mau mulai investasi emas, kalian itu wajib banget punya harga standar untuk emas yang akan kalian beli. Nah, harga standar itu adalah harga maksimal kalian beli emas. Kayak gitu. Kalau di bawah harga standar itu kalian beli, nggak apa-apa. Kayak gitu. Apa sih positifnya kalau kita sudah nentuin harga standar emas? Kita tahu ya, harga emas itu naik turun setiap harinya, kayak gitu. Nah, naik turunnya itu bisa 1.000, 2.000, 4.000, 15.000, bahkan pernah 25.000 gitu ya. Nah, untuk penurunan atau kenaikan harga emas yang fluktuatif, kalian itu harus banget punya yang namanya harga standar. Nah, jadi investasi itu bukan hanya sekedar investasi yang ya udah beli tanpa menentukan harga standar. Yang pasti investor itu pasti maunya kita mendapatkan keuntungan, bener nggak? Nah, sisi positif, misal nih, contoh harga standar emas, kalian itu di 950.000 kayak gitu. Nah, jadi setiap kalian beli emas, kalian itu bisa membeli, kalian bisa membeli emas harga 950.000 ke bawah kayak gitu. Misalkan 940, 935, 920 kayak gitu. Nah, jadi semisal nih kalian punya emas yang harganya rata-rata itu di angka 950 maksimal. Nah, kalian beli di harga emas 950.000. Nah, suatu saat nanti kalau kalian mau jual, biasanya emas itu kan untuk investasi jangka panjang ya, yaitu antara 5 sampai 10 tahun. Sebenarnya kalau mau untung, emas itu bisa juga untung di angka di waktu 3 tahun itu bisa untung kayak gitu kalau kalian menentukan harga standar atau harga pembelian tertinggi kalian itu lebih rendah kayak gitu. Nah, kalau dari beberapa harga emas yang aku sudah perhatiin dari tahun 2020 sampai 2022, di 3 tahun terakhir ini ya, harga emas itu sempat meroket ya di angka 1.040.000. Harga Antam itu 1.040.000 itu Maret 2020. Kemudian turun lagi sampai pernah di angka 900.000 itu di tahun 2021, itu pertengahan tahun kayak gitu. Kemudian di angka 900.000 naik lagi, kemarin sempat harga emas itu di 1.025.000 ya. Kalian tahu dong harga emas sekarang di 1.025.000 kalau untuk Antam. Nah, kenapa aku bilang kalian itu harus banget punya yang namanya harga standar untuk investasi emas kalian. Jadi misal gini nih, kalian nentuin, kalian harus ngumpulin emas sebanyak 150 gram untuk bisa memiliki satu buah rumah di tahun kelima atau di tahun ketiga kayak gitu. Misal kalian beli emas di tahun pertama kalian nabung itu, pokoknya kalian nentuin harga standar di 950.000. Berarti kalau kalian mau jual, biar dapat untung, kalian itu harus jual ketika harga emas 1.100.000. Jadi spreadnya ini biasanya ya di angka ke 1 gramnya, harga kita jual lah, kita sebagai customer yang menjual ke misalkan PT Antam gitu ya, itu spreadnya itu bisa 100.000, 120.000 gitu ya. Tapi kalau kalian jual di toko emas, biasanya ya spreadnya itu 50.000 kayak gitu. Sebenarnya lebih untung ketika kalian jual ke toko emas ketika harganya itu tidak terlalu naik. Tapi kalau misalkan harganya itu lagi naik banget terus kalian jual, itu kalian lebih untung jual di PT Antam. Nah, misal nih kalian kumpulin emas, kalau yang aku lihat ya, itu rata-rata ketika dia naik terus dia melandai turun, baru naik lagi melandai turun kayak gitu. Ada di bulan-bulan tertentu, atau ketika emas itu naik, biasanya itu awal bulan ataupun pertengahan bulan kayak gitu kalau yang aku perhatiin ya. Jadi kalian punya emas, misal kalian nyimpen 3 gram nih, 3 gram per bulan, 3 kali 12 36 36 36 kali 5, 36 kali 5 berapa tuh? 3 kali 5 150, 6 kali 5, 180 gram ya kan.
Ya, di tahun kelima kalian punya 180 gram gitu ya. 180 gram itu kalau kalian jual misalkan di tahun kelima, kalau dalam waktu 1 tahun dia itu bisa naik sekitar, misal di tahun kelima itu harga emasnya 1.150.000 aja deh. Kalian untung 50.000 misal ya. Berarti kalian untung 180 gram dikali 50.000, yaitu sekitar 9 juta. Dan kita nggak bisa pastiin ya, biasanya kalau di angka, kalau menurut aku ya, kalau kita mau dapetin di angka 1.100.000 itu paling dalam waktu 3 tahun itu it's okay lah gitu ya. Apalagi sekarang, kemarin itu emas itu sempet di angka 930.000 di kepingan 1 gram. Dan kalau untuk kepingan di bawahnya itu bisa di bawah 900.000. Nah, kepingan di atasnya ya, maksudnya tuh kayak 25 gram, 10 gram itu bisa di bawah 900.000. Bahkan yang 5 gram itu kemarin tuh harganya sempat 4.450.000. Kalau sekarang kan udah 4.900.000 ya. Nah, jadi menurut aku kenapa penting bagi kalian untuk menentukan harga standar? Makin rendah harga standar kalian, itu kalian makin cuan gitu. Nah, kenapa dibilang makin cuan? Karena semisal harga emas itu di 5 tahun mendatang 1.150.000, berarti kalau misalnya kalian punya 180 gram, kalian untung 100.000, nah itu dikali 180, 18 juta. 18 juta itu nanti yang 180 gram itu bisa kalian jual. Jadi 18 juta itu hanya keuntungannya doang. Apalagi kalau nanti ketika emas kalian 180 gram, ketika emas kalian itu 180 gram, kalian bisa jual seharga toko emas nih. Misal nih, kalian itu mau punya rumah di tahun kelima, tapi kalian nggak mau nih, masa aku punya investasi 180 gram, tapi spreadnya jauh banget di angka 100.000 antara harga jual dan beli gitu ya. Caranya gampang banget, kalian bisa jual ke misalnya kerabat kalian, bedain aja tipis-tipis gitu harga emasnya gitu kan, kalian bisa jual seharga harga beli di Antam kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau investasi, aku saranin kalian harus punya yang namanya harga standar. Jangan main beli-beli aja. Memang rutin itu baik, bener. Tapi kan kita bukan memperbesar gramasi saja, tapi kita juga lihat nilai rupiah yang akan ibaratnya kita memperkirakan nih nilai rupiahnya si emas ini 5 tahun ke depan itu berapa kayak gitu. Jangan sampai nanti kita misalkan ada beli harganya 900.000 1 gram, ada yang 930, ada yang 950, bahkan saat 1.025.000 misalkan kalian beli kayak gitu kan. Nah, itu nantinya ketika kita jual di waktu yang sama, kalian itu sebagian emas kalian ada yang untung, mungkin sebagiannya mungkin rugi gitu kan. Padahal kita sebagai investor itu sebenarnya pengennya untung gitu. Makanya penting dalam hal ini kalian menentukan harga standar. Oke, menurut aku malam ini aku cukup share tentang harga standar itu. Besok-besok aku bakal share tentang yang lain. Tonton terus vlog aku di YouTube dan jangan bosen-bosen. Mungkin vlognya masih biasa aja. Bagi kalian yang tertarik bisa di-share atau kalian bisa subscribe dan like gratis. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.